terminologi mengenai nafsu manusia itu banyak. Ada Jawa, ada Cina, ada Islam, ada contoh dari Rasulullah sendiri dan dari nabi-nabi yang lain. Semua itu bisa kita pelajari. Misalnya Khalifah 4 juga bisa menjadi jenis karakter-karakter manusia. Tapi intinya satria itu kan orang. Orang itu berarti dia punya potensi, dia punya fungsi satu, fungsi akal atau intelektual. Nomor 2 dia fungsi emosi atau spiritual. Nomor 3 dia punya fungsi mental. Baru fungsi fisik atau kanuragan. Jadi nek satria itu ketoke lho Pak ya. Secara akal dia 5 ya 5, orang jur 5 dadi 6. Kalau 5 iso wani piro? Iso tak 6 ke, iso tak pituk ke kan itu. Nah, kalau seorang satria 6 adalah 6. Rendeng ya 6, ketiga ya 6, loro ya 6, waras ya 6, duit oke 6 ya tetap 6, gak duit tetap 6. Itu satria. Nek ora satria kan gitu. Nah, bahwa ada ukuran macam-macam, ada sidik, fatona, tablik, sidik, amanah, tablik, fatona, ada sedulur papat limo pancer, ada Abu Bakar orang yang kultural, ada Umar orang yang radikal, ada Utsman orang yang orang yang mencari keseimbangan, ada Ali orang yang tidak butuh medium, dan itu teori, dan itu cara kita menempuh jalan untuk sampai kepada kesatriaan tadi. Nah, termasuk yang Bapak sebut tadi Howo Songo tadi, itu juga satu pendekatan Jawa yang luar biasa, dan setiap orang atau bangsa boleh mencari pendekatannya, karena awal jalannya itu Allah menunjukkan sabil. Rono lere arai kon mlaku urip rono, ojo rono itu namanya sabil. Terus Allah sendiri menyediakan jalannya namanya syariat. Ono jalur, ono lajur, ono marka, ono trotoar, ono bahu jalan, ono macam-macam. Allah kasih ya. Kita tinggal tidak melanggar itu. Tapi Allah juga memungkinkan kowe penting tekan kono, kowe saiki misalnya dari Trenggalek arep nang Jogja iso lewat Wonogiri, iso lewat Madiun, boleh silakan. Penting kamu sampai ke sana, dan harus lewat jalannya Allah. Sekarang torikot itu bukan kelompok, torikot itu adalah setiap kowe duwe cara berjalan sendiri. Kamu punya cara untuk menempuh jalan. Ono sing nganggo sepeda, ono sing nganggo motor, ono sing nganggo bis, ono sing melaku, ono sing matek aji gandul truk sambil nyolong tebu ya, sambil turute. Itu namanya torikot. Nah, sirat itu adalah tujuan bersama-sama yang kita belum akan capai sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Howo Songo itu pendekatan Jawa yang sangat bagus, karena jangan lupa ya, ojo terus nek Jawa di haram-haram ke. Jadi wong kowe yang nganggo misalnya waktu dibagi pitu dari Ahad sampai Sabtu. Nek wong Jawa legi, paing, pon, wage, kliwon. Bahkan di Jawa ada satuan waktu 22, ada pitu, ada songo, ono limo. Jawa tuh sangat lengkap. Kalau untuk urusan ini nganggo weton, untuk urusan ini nganggo dino biasa, tapi turute Jawa sangat lengkap. Makanya sinau Jawa to kowe iki wong-wong Jawa kok gitu. Jadi kalau Islam ya ada amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Itu juga satu cara pendekatan. Gitu. Itu dalane ben kowe iso tekan kono gitu. Ono meneh di dalam dirimu ada unsur kayu, ada unsur logam, ada unsur angin, ada unsur tanah. Nah, kenalilah itu. Nek Kanjeng Nabi dalam dirimu itu ada cairan sepertiga, ada padatan sepertiga, dan ada kosong sepertiga. Itu juga cara atau itu torikot untuk menempuh jalan, bener ya. Jadi nek satrio pikirannya kudu jujur, nek ora jujur ora satrio. Mentalnya kudu kendel, nek kowe ingah-ingi kudu satrio kowe. Kan itu. Terus apa meneh? Spiritualnya kudu tepat spiritualnya, ya. Nek ora satrio kowe ora iso mendito, ora iso begawan, ora iso dadi panembahan gitu. Di dalam Jawa ada ajaran yang sangat luar biasa yang tidak dijalankan oleh orang Indonesia. Wong nek wis umur 50 munggah wis mulai mendito, nggih Mas Jalang nggih. Coba anaknya Brawijaya nomor 2, kakaknya Raden Patah itu panglima perang. Kemudian dia dalam bentrok yang tidak sengaja dia membunuh bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung.
Tapi Sunan Kalijogo kemudian mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang pasukannya datang ke Mojopahit, tidak untuk balas dendam tapi untuk membawa surat Sunan Kalijogo bahwa Sunan Kudus sudah mengikhlaskan bapaknya terbunuh oleh anaknya Brawijaya. Ya, itu satu diplomasi yang luar biasa. Kalau tidak karena suratnya Sunan Kalijogo, itu sudah akan terjadi perang besar-besaran antara Demak dengan Mojopahit, dan itu tidak terjadi. Nah, itu contoh saja kepada Anda semua bahwa orang Jawa itu punya wacana yang luar biasa, dan mestinya Indonesia sinau nang Jawa. Apa meneh Indonesia nang Jawa, kowe kudu sinau nang Sunda, nang Madura, nang Mandar, nang Bugis. Itu luar biasa. Demokrasi Jawa orang ning nek kowe lan demokrasi model ning wong ditur ning angka, wong siji angka siji ngono ta. Mbok kowe pinter, kowe pekok, tetep angkane siji ya ra. Dan itu gampang dimanipulasi di kotak suara. Nah, nek wong Jawa ora. Demokrasi itu menyangkut haknya alam, haknya pohon-pohonan, haknya tawon, haknya gajah, sapi, semua haknya tanah. Tanah punya hak untuk hidup subur karena dia ciptaan Allah, kan gitu. Nah, Jawa sangat lengkap demokrasinya, makanya ada Semar. Semar itu dia dewa tertinggi, dihormati bahkan di atas Bathara Guru dan Togo, dihormati oleh semua, nggih, masalah nggih. Dia Panembahan Ismaya, tapi sekaligus dia adalah Semar Badranaya, Lurah Karangkedempel. Nah, kalau Anda mengerti fisika, titik Ismaya dan titik Badranaya ini kan satu, bukan dua. Berarti kudu mubeng. Jadi rakyat kui adalah pendeta yang tertinggi adalah rakyat. Dan satria itu adalah orang yang mengabdi kepada rakyat, kan gitu kalau ngomong politik kepemimpinan. Maka Semar itu karya demokrasi tertinggi, terhebat sedunia. Tidak pernah ada sedahsyat fenomena Semar itu. Tapi orang Jawa sudah tidak paham, rumah sana Semar ki badut jagelan, kan begitu. Padahal luar biasa, dunia harus belajar kepada demokrasinya Sunan Kalijogo. Luar biasa itu. Oke.